Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Binangun, yang saya hormati Bu Mursini selaku pemateri diseminasi pada siang hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu-ibu tamu undangan di acara diseminasi hari ini, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu guru beserta karyawan SD Negeri 1 Binangun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bu Mursini. Karena kita bisa berkumpul di tempat ini dengan sehat, selamat, dan semoga acara pada siang hari ini akan berjalan dengan lancar. Salam mari tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perkenankan saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kesempatan siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan Mas Kebumen. Acara yang ketiga sambutan yang pertama yaitu dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian dilanjutkan dengan acara inti, acara diseminasi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Mursini. Acara yang keempat lain-lain, dan acara yang kelima adalah penutup. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini kegiatan akan berjalan dengan lancar dan menghasilkan yang bermanfaat untuk kita semua. Peringkat acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Islam
Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak dan Ibu hadirin, meningkat acara yang ketiga yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Binangun. Kepada Bapak Agus Hidayat SPDD, silakan. Ya, terima kasih. Bawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Musini, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Binangun, yang saya hormati juga tamu undangan yang hari ini hadir di SD Negeri 1 Binangun. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa mengikuti kegiatan komunitas belajar dalam kegiatan diseminasi budaya positif oleh Ibu Musini selaku calon guru penggerak angkatan 10. Yang kedua, salam serta sholawat marilah kita senantiasa sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan budaya positif yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Ibu Musini yang luar biasa, karena saya mempersamai Ibu Musini. Saya sudah tahu ketika Ibu Musini ketika di dalam kelas itu mampu dan tanggap untuk bertanya, ya, salah satu calon kepala sekolah ini di tahun depan, ya, setelah Pak Bupati atau Wakil Bupati dilantik tentunya. Ya, Bapak Ibu perlu saya sampaikan, budaya positif ini nanti selaras dengan apa yang menjadi kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah SD Negeri 1 Binangun. Di situ juga ada harapan kita terkait dengan kelulusan murid-murid kita, ada harapan juga ke arah situ, ke karakter. Dan juga selaras juga dengan apa yang kita lihat pada rapor pendidikan. Ada beberapa hal yang naik, tapi juga ada beberapa yang turun. Nah, bagaimana teknisnya adalah kita bisa membentuk karakter yang menjadi budaya positif buat anak-anak kita. Tentunya bukan hanya harapan gurunya, bukan harapan kita, tapi ada pada harapan murid-murid kita. Mereka itu ingin apa sebetulnya? Itu yang perlu kita gali. Sehingga dari mereka nanti sudah ada harapan, nanti ada proses bagaimana mereka memiliki keyakinan, membentuk karakter mereka sendiri. Karena kalau dikatakan dalam program pendidikan guru penggerak itu nonsen, kita bisa mengatur atau bisa mengatur orang lain, ya. Kita mengontrol orang lain itu bahasanya kayaknya tidak bisa, karena mereka sendiri sudah punya dasarnya. Kita hanya bisa memberikan ruang, memberikan kebebasan buat mereka untuk bagaimana menjadi manusia seutuhnya sesuai karakter mereka. Barangkali itu Bapak Ibu
nanti selamat mengikuti diseminasi budaya positif. Harapan saya itu nanti bisa dilaksanakan di kelas masing-masing. Begitu, bisa dilaksanakan di kelas masing-masing dengan tujuan supaya murid-murid kita mempunyai karakter budaya positif yang ketika lulusannya bisa dilihat oleh Indonesia. Kayak puisinya Bung Karno. Apa yang kita lihat itu adalah Indonesia, bukan hanya sekedar Binangun, Soma Gede, Karanggayam ataupun Kebumen, tapi yang kita lihat adalah Indonesia. Demikian sambutan dari saya. Selamat mengikuti kegiatan, selamat mempresentasikan budaya positifnya Bu Mursini. Semoga lancar. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah untuk semangat dan doanya untuk nomor ini. Kita akan selanjutnya yaitu penyampaian rekomendasi pengalaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang ada di Yayasan Satu Binangun. Waktu dan tempat sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Yang terhormat Bapak Agus Wijayanto SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Binangun, rekan-rekan dari SD Negeri 1 Binangun yang saya hormati, serta rekan yang saya undang ada Ibu Sunarsi dan Ibu Titik Marianti, juga ini calon guru penggerak angkatan 10. Yang pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, karena pada hari ini kita dapat berjumpa, kita dapat berbagi, sharing dalam rangka diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri 1 Binangun. Serta sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Dan semoga kita nanti ketika di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya berdiri di sini. Nama saya Mursini, mungkin Bapak Ibu sudah kenal. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kebumen. Di sini saya tidak akan tidak menggurui, tapi saya akan menyebarkan apa yang telah saya pahami berdasarkan pemahaman saya, ya. Karena di sini semuanya adalah Bapak Ibu guru yang hebat. Di sini kita akan belajar bersama Bapak Ibu. Saya tidak mungkin, karena beliau-beliau di sini orang-orang hebat. Nanti kalau saya mengajari, saya sama saja menabur garam di tengah lautan. Coba sebelum kita mulai ke materi, Bapak Ibu, coba perhatikan apa yang ada di layar. Coba menurut Bapak Ibu ini apa? Bu Turmi? Penanaman biji. Bu Titik? Pemandangan yang luar biasa. Bu Sunarsi? Ya, Pak Sarip? Lahan pertanian yang berada di sekitar yang nampak asli dan Ya, Pak Amar? Pohon mangga. Oh iya, menurut Pak Era apa Pak Era? Gunung yang indah. Nah, coba Bu Eka. Coba. Lahan pertanian. Pak Kepala Sekolah? ya bahasa lagu Mas Kebumen, ladang yang luas. Oh iya, ladang yang luas ya. Ya, kalau kita lihat ini adalah ya ladang. Ya, kalau kita berdasarkan apa yang kita lihat, ini ladang yang baru saja tanahnya diolah. Tapi ketika menurut pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantoro, ini adalah
Apa Bu Titik? Iya, persemaian. Ibaratnya di sebuah sekolah Bapak Ibu, tanah ini adalah sekolahnya. Ya, tanah ini akan siap ditanami oleh bibit-bibit. Dan bibit-bibit itu adalah siswa atau murid. Nah, sedangkan guru adalah seorang diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantoro itu sebagai seorang petani, ya. Jadi seperti ini, ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantoro, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, ya. Sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman, dan bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Jadi ya, ketika lahan ini kita olah dengan sebaik mungkin, ini oleh guru ya maksudnya ya, juga nanti akan tumbuh-tumbuhlah siswa. Kalau di sini diibaratkan adalah tumbuhan, ya. Bibit-bibit unggul ini akan tumbuh di sini di sekolah ya, dalam murid. Dengan bagaimana caranya Bapak Ibu? Ya, bagaimana caranya? Itu guru harus menciptakan suasana lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Jadi kita juga tidak bisa berdiri sendiri. Kita tidak bisa bergerak sendiri. Saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, ya. Kemudian membentuk sebuah budaya positif. Jadi budaya positif ini tercipta dari penerapan disiplin positif yang bertujuan menumbuhkan motivasi intrinsik, ya, agar murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kemudian konsep utama, jadi modul budaya positif ini ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Coba Bapak Ibu, ini ada sebuah pertanyaan. Jawab dengan kata setuju atau tidak setuju. Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Setuju tidak? Setuju. Bu Turmi setuju? Setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak, Pak Amar? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Setuju. Ya, nanti pembahasannya nanti. Ya, di sini ada disiplin positif. Kalau menurut William Glasser itu ada teori kontrol atau teori pilihan, ya. Ini jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ada model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian ada realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi kita tidak masa pandangan orang lain harus seperti pandangan kita, juga tidak boleh. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu ada makna disiplin, belajar kontrol diri dengan mengenali potensi kita. Kemudian ada teori motivasi, ya. Di sini motivasi ekstrinsik ini biasanya untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, atau yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Kemudian posisi kontrol ini ada 5 ya Bapak Ibu, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian nanti juga ada kebutuhan dasar manusia. Itu ada
5. Bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kemudian nanti juga ada nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya akan menjadi sebuah keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nanti ada tahapan-tahapannya. Coba Bapak Ibu, sekarang coba Bapak Ibu bayangkan, di genggaman Bapak Ibu itu, kalau misalnya uang 100 juta itu digenggam, bisa apa tidak? 100 juta digenggam bisa tidak? Bisa tidak? Anggap saja bisa ya. Misalnya ada sebuah berlian, di situ misalnya berliannya seharga 100 juta. Pegang, coba Bapak Ibu pegang yang kuat. Ya. Misalnya orang terkasih Anda, orang terkasih Bapak Ibu akan merebut. Padahal yang akan merebut adalah orang tercinta Bapak Ibu. Kira-kira apakah Bapak Ibu akan melepaskan? Apakah akan tetap menggenggam? Ini berlian seharga 100 juta. Halo? Kira-kira kalau Pak Amar akan dilepas, misalnya istri Pak Amar mau melepas, dilepas tidak? Jangan. Enggak dilepas. Pak Menteri kira-kira dilepas tidak? 100 juta loh. Yang ngambil orang terkasih. Iya, orang terkasih. Culna. Bu Eka gimana Bu Eka? Apakah akan dilepas? Apakah akan tetap menggenggam? Dilepas. Pak Sarip gimana Pak Sarip? Itu kan dia minta, kita kasih Pak. Dia kan yang minta, kita kasih gitu loh. Kan beda. Akan direbut loh ini loh. Akan direbut loh. Akan direbut dengan paksa loh. Dengan paksa. Jadi akan direbut dengan sekuat tenaga. Kadang-kadang dengan cacian juga, dengan ancaman, dengan rayuan. Ya, jadi apa saja akan dihalalkan. Nah, apa yang terjadi kira-kira? Apa yang terjadi? Yang terjadi begini. Jadi bervariasi ya, antara bersedia membuka, melepaskan, atau akan tetap pada pendiriannya dengan tetap menggenggam erat berlian yang ada di tangan. Nah, ternyata Bapak Ibu, yang bisa mengontrol diri kita sendiri ya kita. Kepala tangan kita mau dilepas atau tetap digenggam adalah kita. Orang lain tidak bisa. Ini sama. Ya, jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti itu. Yang bisa mengontrol diri kita ya hanyalah diri kita sendiri. Ya terserah mau dilepaskan ya terserah, tergantung kan Anda yang ya mau tetap menggenggam ya terserah, karena yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kita pun ke murid tidak bisa mengontrol seperti itu. Gimana Mas Hera? Ini pengawasan. Tugasnya adalah pengawasan. Bapak Ibu, ini ada sebuah paradigma teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Ya, jadi ini adalah sebuah miskonsepsi. Ya, miskonsepsi itu apa ya Pak Agus ya? Salah kaprah atau bagaimana itu? Ada ilusi-ilusi. Ilusi guru mengontrol murid. Ini adalah suatu pemahaman yang salah, ya. Kemudian ilusi bahwa kritik, ya, dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang perlu diluruskan. Ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan akan efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata salah, ya. Mungkin selama ini kita sebagai guru bisanya hanya menghukum dan menghukum. Ya, nanti kita akan sampai pada restitusi, ya. Jadi perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini ada stimulus respon, kemudian yang
kotak sebelah kanan itu teori kontrol atau pilihan. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kemudian kalau teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian kalau teori kontrol atau pilihan, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau teori pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau bujuk gagal baru dipaksa. Nah, ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau teori pilihan ini model berpikir menang dan menang. Tidak ada yang kalah. Ya, seperti itu. Coba disiplin. Saya ingin bertanya, Pak Era, disiplin itu apa menurut Pak Era? Karakter pada diri sendiri. Karakter. Tamar? Rasa tanggung jawab. Tanggung jawab. Pak Syarif, disiplin itu apa Pak Syarif? Tepat waktu. Bu Sunarsi, disiplin menurut Anda itu apa? Tidak melanggar aturan. Bu Titik? Taat pada peraturan yang ada. Bu Turmi? Tepat waktu. Bu Eka? Ini nanti mengerucutnya ke ini. Apa itu disiplin? Ya, disiplin itu adalah karakter pada diri seseorang. Karakter pada diri seorang. Pak Agus? Tanggung jawab pada diri sendiri. Tanggung jawab pada diri sendiri ya. Jadi ini pandangannya berbeda-beda ya. Ternyata apakah makna disiplin? Ternyata disiplin itu artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar. Ya, jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ya, jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah. Jadi menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Oh, saya ingin hadir tepat waktu karena menghindari rasa tidak nyaman. Kemudian apa lagi ya? Biar tidak mendapatkan sanksi. Kan kadang-kadang seperti itu ya tujuannya. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Ini banyak sekali Bapak Ibu. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan? Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, jadi setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Ya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, ya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Dean Goosen, ya. Jadi nilai-nilai kebajikan kalau yang sedang dipelajari oleh calon guru penggerak, ini ada yang namanya apa? Profil pelajar Pancasila. Ingat lagunya, Bu? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri,
kreatif dan bernalar kritis. Ya, ini yang sedang kita berusaha bagaimana sih kita mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada yang namanya teori eksternal, ya. Jadi begini Bapak Ibu, teori eksternal ini sifatnya itu tidak akan bertahan lama. Misal ya, semisalnya ini kan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Misal, saya harus datang paling lambat pukul 7. Ya, berarti sebelum pukul 7 kita harus sudah hadir di sekolah dan sudah melakukan presentasi. Nah, ini semacam kita juga menghindari sanksi seperti itu Bapak Ibu. Ini dari eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Misal, saya sedang mengikuti calon guru penggerak. Apakah saya mengharapkan sesuatu, misal jabatan, misalnya lagi, siapa tahu nanti ada tunjangan dari guru penggerak. Kalau kita motivasinya adalah dari eksternal, itu sifatnya tidak akan bertahan lama. Kemudian, untuk menghargai diri sendiri, ini adalah yang paling bagus menurut teori motivasi manusia. Jadi, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini yang paling bagus ya. Itu motivasi internal. Ini akan bertahan lama dan terus menerus. Ya. Kemudian, nah ini ternyata penghargaan itu juga sebuah bentuk hukuman Ibu Titi, ya. Jadi, ya, penghargaan ini bisa memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan ternyata juga menghukum, ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Seandainya nggak ada hadiahnya, buat apa saya mengumpulkan tugas tepat waktu seperti itu. Jadi ujung-ujungnya nanti juga tidak akan bertahan lama. Kemudian penghargaan tidak efektif, ya. Kemudian dihukum oleh penghargaan masih terusnya, penghargaan merusak hubungan. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, ketika dulu masih ada sistem ranking, misalnya ranking 1, 2, 3 mendapatkan walaupun hanya berbentuk buku misal ya. Padahal selisih antara ranking 3 dengan ranking 4 misalnya hanya 0, nilainya hanya 0, nah ini kasihan yang peringkat 4 padahal selisih nilai hanya 0,4. Nanti akan berefek pada hubungan kedua murid tersebut. Padahal antara nilai saya dengan nilai kamu cuma 0, selisihnya. Kok kamu ranking 3? Saya rugi. Nah kan kadang-kadang jadi menciptakan seperti itu. Jadi merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Nah, jika hanya diiming-imingi sebuah hadiah, ya. Misal ketika tidak ada hadiah, jadi malas, nggak ada hadiahnya. Seperti itu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Sama ya. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi karena tujuannya adalah sebuah penghargaan, jadi motivasi yang dari dalam itu akan semakin berkurang. Karena tujuannya apa? Ingin mendapatkan sebuah penghargaan, bukan menghargai diri sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada bentuk program kebajikan apresiasi. Jadi apresiasi itu tidak hanya berupa materi ya. Misal hal-hal sepele ya, misalnya ketika kita meminta anak untuk membersihkan papan tulis, jangan hanya kita sebagai guru terima kasih ya. Jadi aduh, kamu membersihkannya rapi sekali, bersih sekali, terima kasih ya. Itu adalah sebuah apresiasi. Dalam diri anak nanti juga akan membekas. Oh, saya dipuji sama Bu Guru, saya disanjung sama Pak Guru. Jadi
beri pengakuan secara khusus seperti itu. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Misalnya yang disuruh ya jangan hanya siswa itu. Semuanya merata. Misal hari ini membuang sampah siapa? Sambil dipuji. Jika jangan hanya kita mengucapkan terima kasih, itu masih kurang. Sambil dipuji. Oh, kamu pintar sekali. Aduh, kelasnya jadi bersih seperti itu. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Jangan hanya sesekali, lebih sering-seringlah kita memberikan apresiasi kepada murid, ya. Kemudian fokus pada proses. Jadi kita tidak boleh hanya melihat hasilnya. Yang kita lihat adalah nilai. Padahal bisa juga ketika anak itu memang tidak bisa, tapi misalnya mencontek temannya. Alangkah baiknya kita lihat prosesnya. Ini ya, fokusnya pada proses. Kemudian contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Jadi misalnya pembuka, kemarin saya perhatikan rasa empati besar sekali. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian pembuka, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Kemudian coba ini Bapak Ibu, coba hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk masuk pelajaran PJOK. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Jadi sebetulnya apa sih antara hukuman dan konsekuensi? Ya ini Bapak Ibu tadi yang pertama hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Jadi antara perbedaan hukuman dan konsekuensi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, belum tentu menyakitkan ya seperti itu. Karena sudah sama-sama tahu aturannya kalau konsekuensi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Misalnya dibentak saja, anak dibentak tanpa tahu alasannya, misalnya dia terlambat, langsung dimarah-marah. Kira itu kan akan sakit hati siswa ya, karena tidak ditanya dulu kenapa kok terlambat, ujuk-ujuk dimarahi. Nah, itu akan menimbulkan rasa sakit hati. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman. Ini ya. Anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Paksaan, hukuman ini paksaan. Tapi kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi dia akan berusaha menyembunyikan apa yang telah dia perbuat. Tapi ketika konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah. Kalau dihukum nih ya, hukuman ya, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai.
Akan tetapi pada konsekuensi ini hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Ya. Nah, sekarang kita akan ke restitusi. Apa sih restitusi? Ya, restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses untuk proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Goosen, ya. Jadi Bapak Ibu, di sini ada hukuman. Hukuman itu sifatnya negatif, ya. Kemudian ada konsekuensi, ini netral, ya. Kemudian restitusi ini yang positif, ya. Misalnya ini pada hukuman, ini identitasnya gagal. Kemudian pada antara konsekuensi dan restitusi, ini identitas sukses. Jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi ini harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Jadi hukuman ini juga sifatnya ternyata searah. Mungkin bagi guru tidak masalah, tapi bagi murid itu masalah, ya, seperti itu. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek, ini konsekuensi, ya. Kemudian pada restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan, ini pada hukuman. Korban bisa diabaikan karena ini sifatnya adalah netral. Kemudian korban mendapatkan ganti, ya. Murid atau anak akan tersakiti apabila ini hukuman. Kemudian murid atau anak ini dibuat tidak nyaman karena juga kadang-kadang merasa, oh saya sudah melanggar, seperti itu. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan, ya. Perilaku pasif agresif meningkat. Dalam konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian restitusi masalah terpecahkan. Ini masih selanjutnya, ya. Jadi dalam hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi. Ini tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian ini membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian peraturan adalah titik-titik kamu harus, gitu, ya. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah, ini contohnya, ya. Apa yang kamu yakini? Ini pada restitusi. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian murid ini akan membenci peraturan. Murid atau anak akan menghormati peraturan. Kemudian pada restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ya, jadi ini ada 9 ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu, ya. Jadi restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi ditawarkan, tidak memaksa. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti ada kebutuhan dasar manusia. Mengapa kok anak itu berbuat melanggar keyakinan, misal.
Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Ya, kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, mengapa kok tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, sini Bapak Ibu, mengapa kok kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini sifatnya ekstrinsik apa intrinsik? Apa dua-duanya? Mungkin kalau ekstrinsiknya kok tidak memakai helm, takut kena tilang, seperti itu kan? Ya tidak, itu ekstrinsik. Kemudian intrinsiknya, takut jatuh nanti kepalanya membentur. Ini yang justru yang lebih baik. Mengapa kita kok memiliki aturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1 meter. Ya, kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, jadi kok mengapa tidak peraturan saja? Kok mengapa harus keyakinan kelas? Ya, karena seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau peraturan kelas, peraturan sekolah, ini kalimat-kalimatnya masih bersifat negatif. Misal ya, dilarang membawa korek api. Itu peraturan kelas kadang ya, kadang juga peraturan sekolah. Kemudian ini juga apa namanya? Kesepakatan kelas juga kadang masih sifatnya banyak yang negatif. Kalimatnya seperti itu ya. Akan tetapi ketika sudah menjadi sebuah keyakinan kelas, ini kalimatnya akan positif. Ya, di sini berawal dari peraturan kelas, kemudian meningkat menjadi keyakinan kelas, kemudian menjadi lingkungan positif, dan lingkup yang paling luas menjadi sebuah budaya positif. Seperti itu. Coba Bapak Ibu, ini ada sebuah kotak kosong. Kira-kira misalnya apakah di keyakinan kelas atau bukan? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kan ada tanggung jawab dan sebagainya. Kira-kira apa ini? Enggak, maksudnya apa tanggung jawab, apa disiplin atau apa gitu. Maksudnya yang mana itu? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Apa, Pak Amar? Peraturan. Dilarang menggunakan narkoba. Peraturan. Bergantian atau menunggu giliran. Menggunakan masker. Anjuran. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, coba kita lihat Bapak Ibu ya. Ini masih belajar ya. Saya juga masih belajar. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya menjadi tanggung jawab. Ya, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Ya, jadi seperti ini ya. Ini sama tadi. Nah, jadi ini tahapan-tahapan yang sudah saya lakukan kemarin dengan anak kelas 1 ya, ketika membuat keyakinan kelas ya. Ya perlu apa ya, dengan kalimat yang sederhana seperti itu. Dituntun pun
Ya namanya kelas 1 ya tidak bisa kita membandingkan seperti mungkin anak SMP atau kelas atas atau SMA ya. Ya yang sesederhana mungkin. Yang penting anak itu sudah tahu maksudnya seperti itu ya. Kemarin sudah berdiskusi tentang peraturan, merumuskan peraturan menjadi keyakinan ya. Bisa ini Bu Titik juga mungkin sudah membuat ya keyakinan kelas, ditempel nanti dijadikan satu yang misalnya kalimatnya sama jadikan satu, kemudian menempelkan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Mungkin mulai kapan Bapak Ibu silakan ya membuat keyakinan kelas masing-masing. Di sini ada kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ada yang namanya kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan atau power, kemudian kesenangan ya, fun, kebebasan, freedom, bertahan hidup, survival. Ini adalah mungkin kebutuhan yang paling sentral di tengah-tengah adalah bertahan hidup ya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia tadi ya Bapak Ibu tidak usah saya jelaskan satu persatu ya seperti itu. Kemudian ada yang namanya posisi kontrol. Ya betul saya bicara ya, posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, ini pada tingkatan yang paling mungkin kalau bilang paling kasar ya levelnya ya. Levelnya paling bawah. Nah, kalau penghukum ini misalnya menghardik, nunjuk-nunjuk kamu lagi. Nah, itu tidak boleh ya. Harus ditanyakan dulu. Kemudian ada sebagai pembuat orang merasa bersalah. Sebagai contoh seperti ini. Misalnya berceramah mengatakan seharusnya kamu itu langsung diseramahi bangunnya jam segini loh. Langsung seperti itu. Misalnya ibu kecewa dengan sikap kamu. Ini juga membuat merasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman Bapak Ibu, misalnya ayolah demi Bu Guru, tolonglah seperti itu. Ini sebagai teman. Sebagai teman juga kurang bagus ya Bapak Ibu. Karena anak ini akan tergantung. Ya akan ketergantungan dengan guru. Kemarin saya berbuat salah, Bu Guru juga seperti mendinginkan loh, ngademi. Oh tidak apa-apa. Nah seperti itu. Itu sebagai teman. Kemudian pemantau. Nah kalau pemantau ini langsung ini loh aturannya loh. Ini aturannya loh. Kamu sudah sekian kali melanggar. Nah ini dipantau. Jadi guru itu memantau berapa kali sih si ini melanggar seperti itu. Aturan apa sih yang dia lakukan? Kemudian ini yang paling bagus ini, guru itu sebagai manajer, ya Bapak Ibu ya, sebagai manajer. Ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu, ya. Jadi jangan langsung vonis, tapi tanyakan dulu. Pertama ditanyakan terlebih dahulu. Ini ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan yang level paling tinggi adalah manajer. Jadi antara penghukum dengan membuat orang merasa bersalah ini termasuk identitas yang gagal ya, karena kontrolnya dari luar. Kemudian kalau teman dan pemantau ini identitas berhasil atau sukses, juga kontrolnya juga masih dari luar ya, bukan dari dalam diri. Kemudian ini yang paling bagus, identitas berhasil sukses, kontrolnya berasal dari diri sendiri ya. Tidak saya jelaskan panjang lebar seperti itu karena nanti waktunya. Kemudian nah sekarang ada tadi ya, sudah ini ya, kalau penghukum ini jadi posisi guru berbicara dengan nada tinggi, menghardik, mencak-mencak, bertolak pinggang, itu menghukum ya. Dampaknya apa? Ini murid menjadi pendendam dan cenderung memberontak, tidak menyukai guru atau pelajaran yang diambil. Iya, misalnya seperti ini. Itu loh, Bu Mursi ini pernah saya dimarah-marahi tanpa ditanya. Nanti anak itu dendam. Kapan aneh? Nah, ini yang harus kita hindari, jangan sampai anak itu
ya, jadi seorang pendendam. Kemudian membuat rasa bersalah ini pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut, ya. Kemudian akan menggunakan keheningan yang membuat murid merasa tidak nyaman. Jadi didiamkan dulu sambil ditatap. Nanti kan dia, oh ya, ini Bu Guru kok melihat saya seperti ini. Jadi rasa bersalahnya dia akan muncul. Kemudian dampaknya apa, ya? Jadi murid ini menjadi merasa bersalah, ya, memandang buruk pada diri sendiri. Kemudian sehingga ini menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Kemudian kalau teman, ini posisi guru, ini berbicara dengan ramah, akrab, kemudian cenderung bersendagura untuk menghangatkan suasana. Jadi murid ini dampaknya ini akan, tapi ketergantungan Bapak Ibu, ya. Misalnya berbuat salah, didekati dengan kata yang lembut, terus-menerus, nanti anak ini kadang-kadang cenderung akan mengulang dan mengulang. Kemudian sebagai pemantau, jadi dengan suara yang datar, tidak emosional, kemudian tidak bersendagura dan tidak bernada tinggi. Kemudian dampaknya ini murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju serta tidak sepenuhnya mandiri, ya. Jadi ya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Kemudian ini ada sebuah nanti ya, segitiga restitusi dulu. Jadi segitiga restitusi ini merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati keyakinan kelas yang telah ditetapkan, ya, mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur dan disiplin. Ini ada 3 tahapannya Bapak Ibu, ya. Ketika misal anak didik kita, murid kita melakukan sebuah kesalahan, jadi jangan langsung dicet, langsung divonis, jangan. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas, ditanyakan dulu, tadi misalnya, tadi kamu begini ya, tadi kamu katanya si A, misalkan kadang ada aduan, Bu, itu tadi si A nyubit si B. Nanti guru tanya dulu, betul kamu tadi nyubit? Iya Bu. Lah terus terus ditanyakan alasannya kenapa dan keyakinan apa yang telah dia langgar. Nah ini Bapak Ibu, ya, ini segitiga restitusi. Jadi ada menstabilkan identitas, validasi. Maaf, ini kok validasi? Ya, validasi yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kemarin saya sudah melaksanakan praktek segitiga restitusi, ya, walaupun dengan kelas 1 ya seperti itu. Ini kemarin saya pas demonstrasi kontekstual saya terapkan, ya. Memang kalau dengan siswa kelas 1 ya dengan bahasa yang sesederhana itu kita tidak bisa setting yang sedemikian rupa, tidak bisa. Walaupun sudah di setting tapi tetap yang namanya kelas 1 ya tidak tahu Bu, hanya kayak gitu. Kita harus menuntun, ya, seperti itu Bapak Ibu. Udah tahu. Ya, jadi begini aja. Pasti pemain-pemain berdoa di berjalan
Kemudian saya malah bermain bola, masih bermain bola. Itu nggak tapi betul betul ya. Jadi ya, guru tidak mencari kesalahan itu. Bersalah itu wajar, kita mau. Guru juga dulu pernah berbuat. Jadi ya, kenapa kok Lea tadi bermain pas teman-teman bermain? Saya tidak tahu, tidak tahu. Masih bermain? Iya. Iya. Di rumah kurang bermain? Iya. Cuma iya. Jadi karena tadi sebelum buat bermain masih ingin bermain seperti itu ya? Iya. Iya. Iya karena masih ingin bermain. Coba saya masih ingat apa tidaknya salah satu keyakinan terakhir yang sudah didapat? Ya? Ingat apa coba? Berdoa sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran. Jadi berdoa itu kebutuhan kita pada Allah supaya apa? Supaya nanti ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan bermanfaat. Coba solusinya apa ya? Biar oleh itu bisa mengikuti berdoa secara hikmah. Kita menyimpan belum berdoa. Ya, jadi sebelum berdoa. Nanti mainannya Lea disimpan dulu ke dalam tas ya. Ya seperti itu ya. Coba Lea mulai kapan ini mau selalu berdoa tidak mengambil itu. Terus mulai nanti ya. Dan seterusnya ya. Kemudian kalau temannya berdoa itu berdoa. Nah seperti itu ya. Ya. Nah silakan kembali. Ini untuk studi kasus yang pertama, ini yang kedua lebih pendek. Ani. Kurs. Aduh, musiknya masuk. Musiknya masuk. Masuk musiknya. Musiko mengambil pensinya ini tidak paham, tidak bilang dulu kan. Nah, lupa tidak tolong pensil. Itu gimana? Oke, belajar. Kalau sebelumnya dari sana. Lupa. Lupa ya. Harapannya mesti kalau silakan karena lupa. Mungkin maksudnya apa tidak? Keyakinan itu sama. Coba apa kalau punya jadi yang salah satu keyakinan kita itu mengembalikan jika meminjam atau mengambil. Nah, kalau solusinya kok dia tidak lupa, bagaimana? Setelah belajar, ya setelah belajar, kalau tulisnya
Ini airnya yang dan setelah ya setelah belajar Ini buat suci. pensil yang tadinya menteri apa mau dikembalikan, oh maaf yang tadinya Ali mau dikembalikan apa? Hubungan, benar ya? Ya terus minta maaf tapi tidak sama minta maaf ya, benar ya begitu ya? Ya tapi setelah nanti dari ini pensilnya Ali kembalikan dan minta maaf. Seperti itu, betul ya? Ya, tahu dulu. Nah, nanti bisa kembali istirahat. Ini tadi Bapak Ibu kemarin yang sudah saya praktekkan untuk demonstrasi kontekstual ya. Saya minta Bapak Ibu ya praktek untuk segitiga restitusi. Ini ada 2 kasus. Silakan nanti ada yang menjadi guru dan ya ada yang pada hari Sabtu Sinta tidak mengikuti kegiatan pramuka yang merupakan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Ia pun tidak memberikan saran kepada pembina tentang bagian pada hari itu. Sinta dipanggil Pak Andi untuk dimintai keterangan. Sinta, Sabtu kemarin kamu tidak ikut ekstra pramuka ya? Buru-buru juga karena mau ayah tapi wah pasti itu sangat menyenangkan. Pak Adi juga pasti sangat senang jika diajak begitu. Namun apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan aturan sekolah? Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan? Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang kamu yakini? Mungkin ada yang lain? Nah, berarti kamu berpaham bahwa kita harus tertib aturan sekolah ya. ya tepuk tangan untuk Pak Era dan Pak Amar ya, Sinta dan Pak Andi luar biasa. Jadi di awal ya kita sudah ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Iya apa tidak? Tadi siapa yang bisa mengontrol? Diri sendiri. Berarti hukuman? Berarti setuju apa tidak? Tidak setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak juga. Ya, karena apapun bentuknya hukuman itu tidak memberikan ya, jadi tidak ada sifatnya ini hukuman itu negatif ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Jangka pendek akan tetapi mungkin dengan motivasinya dengan kata-kata, tidak hanya sebatas materi seperti itu. Karena akan lebih berharga ketika motivasinya itu berupa kalimat-kalimat pujian, sanjungan seperti itu ya. Sebelum kita ke kesimpulan, mari Bapak Ibu, ayo kita ke depan berdiri. Kita ice breaking dulu biar tidak bosan. Ini namanya Pokemon Dance. Seperti apa nggak tahu. Mungkin Mas Era ini yang paham.
kasih ya, sudah fresh ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Bentar. Kita lanjut ya. Jadi Bapak Ibu ya, dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru ini memiliki standar kepribadian ya. Kemudian profesional dan sosial yang baik ya. Di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among ya, atau posisi manajer ya, ini yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab ya. Demikian Bapak Ibu ya, apa yang dapat saya sampaikan ya. Ini pemahaman saya selama saya mengikuti di modul 1.4 yaitu budaya positif ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tentunya banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam dan bahagia. Terima kasih. Ini tentang keyakinan budaya positif yang sudah disampaikan. Selanjutnya yaitu tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Oke, terima kasih waktu yang diberikan. Sebelumnya saya mohon maaf nanti bila ada tidak berkenan. Dari apa yang telah disampaikan Bu Mursini, ini ada satu yang menurut saya ini saya masih ada apa ya, kurang memahami. Jadi ini tadi ada hukuman, terus ada apa lagi ya? Konsekuensi, restitusi. Ketiga. Nah, ini kenapa yang pertama ini yang bentuknya hukuman kok terlalu banyak menimbulkan dampak yang negatif terhadap anak itu? Kenapa Bu? Hanya itu saja pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, langsung saya jawab Pak Sarif ya. Jadi ada 3. Yang pertama hukuman, ini sifatnya negatif, kemudian ada konsekuensi sifatnya netral, dan kemudian yang terakhir adalah restitusi. Tadi yang ditanyakan Pak Sarif, kenapa kok hukuman itu yang paling berdampak kepada siswa? Jadi menurut pemahaman saya seperti ini Pak Sarif ya. Kalau hukuman ya itu sifatnya searah. Jadi guru itu kalau menghukum kadang tidak menanyakan alasan apa terlebih dahulu. Kalau sudah menanyakan alasannya kenapa, kemudian keyakinan kelas apa yang kamu langgar, itu namanya bukan hukuman, akan tetapi restitusi. Nah, hukuman ini sifatnya searah. Jadi guru ini tidak memiliki dampak apapun, akan tetapi siswa ini yang memiliki dampak jangka panjang ya. Dampak itu bisa berupa yang pertama mungkin sakit hati, itu apabila dengan kata-kata. Kemudian yang kedua bisa juga trauma apabila sifatnya secara fisik, seperti itu ya Pak ya. Jadi alangkah baiknya hukuman ini dihindari ya,
diminimalisir mungkin, syukur-syukur jangan sampai seorang guru itu memberikan hukuman, ya seperti itu. Karena kita, ya mari kita bersama-sama terapkan segitiga restitusi. Ketika ada seorang murid yang berbuat salah, jangan langsung dihukum, akan tetapi kita bicara berdua dulu, ya bicara dari hati ke hati. Ya, jadi tanyakan dulu, apa betul kamu tadi misalnya kamu malak, misalnya malak ya, malak uangnya si ini. Kalau anak menjawab iya, ya tanyakan alasannya. Kenapa kok kamu ini malak? Misal dari rumah tidak diberi uang saku, itu alasannya, itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Nah, berarti ada salah satu kebutuhan dasar anak tadi yang tidak terpenuhi, Pak Sarip. Misal berarti apa ya? Berarti kebutuhan apa? Misalnya tidak diberi saku, Bu Titik. Kan ada kasih sayang, kemudian rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan. Satu lagi apa? Iya, kebutuhan hidup, ya kebutuhan hidup manusia. Mungkin kebutuhan untuk bertahan hidup. Dia tidak diberi saku sehingga dia meminta secara paksa kepada teman, ya. Jadi kemudian kita tanyakan lagi keyakinan apa, ya keyakinan apa yang kamu langgar dan nanti solusinya bagaimana. Misal ya, misal ya orang tuanya tidak mampu, misal. Berarti solusinya bagaimana? Apakah kita menyarankan ke anak tadi untuk bekerja? Tidak ya, berarti bisa juga dengan cara berhemat. Misal, sesekali diberi uang oleh orang tuanya, berarti jangan langsung dihabiskan, seperti itu. Bisa nanti untuk hari berikutnya. Mungkin seperti itu Pak Sarip ya. Jadi sebisa mungkin kita sebagai guru menghindari bentuk hukuman ya. Tapi coba kita mulai dari sekarang terapkan yang namanya segitiga restitusi. Insya Allah pasti ada solusi apa masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid kita. Seperti itu Pak Sarip. Itu. Mungkin Pak Kepala Sekolah ini mau menjawab suhunya. Boleh? Boleh makan tidak? Boleh. Ya, terima kasih Bu. Ini saya nggak akan menjawabnya, sudah dijawab oleh Bu sini, sama tidak baik. Dari saya pertanyaan simpel, hanya 3 slide. Ya. 3 itu, adakah harapan Bu sini untuk diseminasi hari ini? Adakah harapannya? Kemudian bagaimana penerapannya? Yang terakhir, bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan? Terima kasih. Ya, yang pertama, Pak, saya langsung jawab mumpung masih ingat. Harapannya ya, Pak. Jadi harapan saya setelah saya desiminasi tentang budaya positif ini, saya harapkan semua rekan-rekan khususnya yang ada di SD 1 Binangun ya, silahkan mulai saat ini juga ya terapkan apa yang namanya budaya positif ya, kemudian segitiga restitusi. Jadi jangan sampai kita memberlakukan yang namanya hukuman. Kita dengarkan dulu alasan-alasan dari si pelanggar keyakinan, seperti itu. Kemudian yang kedua Pak, kekhawatiran ya kekhawatiran saya ini kadang-kadang mungkin ya Pak, dari wali murid ya, terkadang andai kata kita padahal sudah sebijak mungkin kita sebagai seorang pendidik ya, misalnya menangani murid-murid kita. Nah ini kekhawatirannya itu nanti adanya pro kontra ya, kadang-kadang ada yang setuju dan ada yang tidak. Kalau yang setuju oke, tapi yang tidak setuju, ini kita perlu pendekatan seperti itu ya. Kita perlu pendekatan. Ini biasanya cenderung mungkin ke wali siswa ya. Kalau guru, insya Allah kita sejalan lah seperti itu, Pak. Mungkin misalnya ketika wali siswa datang ke sekolah, misalnya pas penerimaan rapot, coba ya Bapak Ibu mungkin ya, mulai dari saya lah ya.
sosialisasikan seperti itu tentang apa yang budaya-budaya positif yang dilakukan di sekolah kita. Dan yang terakhir, tindak. Rencana atau tindakan penerapan ke depan. Ya, untuk tindakan atau rencana ke depan ini insya Allah ya Pak, dan mudah-mudahan ya. Jadi semua apa yang sudah saya dapat, yang sudah saya pahami tentang budaya positif akan saya terapkan, dan saya akan berkolaborasi dengan pastinya adalah Pak Kepala Sekolah, kemudian rekan-rekan yang ada di sini ya. Mari kita bersama-sama, saya ingin berkolaborasi pastinya ya. Saya tidak bisa berdiri sendiri, berjalan sendiri. Pasti saya juga perlu ya Pak yang namanya support, dukungan dan motivasi. Seperti itu Pak. Insya Allah saya akan mengajak teman-teman dari semua kelas ya, mari kita laksanakan apa yang menjadi budaya positif yang ada di SD kita ini. Begitu Pak. Apakah cukup? Mungkin ditambah mungkin namanya APT ya, AP dalam artian dalam CKPT. Tadi kan sudah disampaikan terkait dengan harapan rekan-rekan ya bisa mengikuti bagaimana penerapan budaya positifnya. Tapi bagaimana kita untuk bisa kontrol kan nggak mungkin ya. Kita sampaikan tadi kontrol kita nggak mungkin. Kita bisa aja cuma hanya sekedar mungkin memantau. Ya, memantau keberlanjutan dari budaya positif ini bisa terlaksana. Dan tadi juga sebetulnya di poin pertanyaan yang kedua sudah ada jawaban sama Bu sini, paling tidak dalam waktu dekat bisa kita lihat pada waktu penerimaan rapor. Budaya positif ini juga sedikit bisa disampaikan kepada wali murid, ini juga bisa masuk ke dalam kegiatan apa namanya kalau kita mensosialisasikan dengan wali siswa itu tentang budaya positif itu masuk. Kalau kita undang materi seminar bukan seminar apa ya, parenting ya parenting iya sudah ya Pak ya. Kira-kira puas tidak dengan jawaban yang sudah disampaikan seperti tadi? Puas-puaskan lah, puas-puaskan. Kalau yang sudah mati, sekian lagi acara dari awal hingga akhir ini sudah kita lewati bersama, dan semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Siti akan memberikan energi yang positif karena apa yang disampaikan adalah budaya positif, jadi akan memberikan energi positif juga untuk kita sekalian. Seperti yang saya hormati, demikian tadi acara yang kita lalui bersama. Saya selaku pembawa acara apabila ada kesulitan yang kurang berkenan dari awal sampai akhir, mohon maaf yang sebelum-sebelumnya. Mari kita tutup acara pada yang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Banyak syukur pada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.